Hai kamu yang ada di sana, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semua pasti akan baik kembali. Nah, setelah kemarin saya membahas tentang motivasi, kali ini saya akan bahas tentang sensasi dan masih tetap berkaitan dengan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, saya mengatakan online karena saya carinya juga di internet, nggak buka kamus sendiri ya. Jadi, sensasi adalah sesuatu yang membuat perasaan terharu, merangsang emosi dan lain sebagainya. Atau bisa juga disebut dengan pengalaman yang dirasakan setelah mengalami stimulasi atau rangsangan atau dorongan gitulah. Pada indera perasa, indera mata, telinga, dan menjadi pengantar penting menuju persepsi. Pada uraian tadi menjelaskan bahwa sensasi adalah sesuatu yang mengalami deteksi rangsangan pada organ-organ perasaan sehingga mengalami reseptor yang baik. Adapun ada beberapa contoh yang menggambarkan apa sih sensasi itu. Nah, saya menemukan beberapa contoh dalam laman dosenpsikologi.com. Apa contoh sensasi dalam psikologis komunikasi? Salah satu contohnya adalah mendengar panggilan. Pada saat Anda mendengar panggilan, Anda akan refleks menengok atau mencari si pemanggil tersebut. Maka dari itu akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang berlangsungan. Panggilan tersebut adalah sesuatu rangsangan yang akan ditangkap oleh indera pendengar. Proses dalam mendengar itulah yang disebut dengan sensasi, yang menjadi awal dari tahap sebuah komunikasi kedua belah pihak sebelum rangsangan atau dorongan tersebut diproses hingga ke tahap berpikir dan menghasilkan respon. Sampai sini semoga kalian memahami contoh sensasi tadi. Nah, saya juga ada satu contoh lagi, yakni mengenali wajah seseorang. Saat kita berada di suatu acara atau pada saat berjalan-jalan di sekitar rumah dan melihat-lihat bahkan mengamati wajah orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat itu terjadi pengenalan wajah pada seorang kita temui. Suatu proses ingatan pada pengenalan wajah-wajah orang di sekitar kita, kita akan mengalami sensasi, yaitu sensasi penglihatan. Nah, kedua contoh tentang sensasi tadi semoga dapat memahami kalian tentang apa sih sensasi itu. Yang ketiga, sensasi tentang indera perasa, yakni mengomentari rasa sebentar ya. Pada saat kita masak, kita akan mencicipi rasa dari masakan kita tadi kan mestinya. Sebelum kita memberikan penilaian pada rasa masakan itu, pasti kita melakukan pencicipan pada makanan tersebut. Nah, saat itu pastilah kita merasakan saat melakukan, kita mengalami namanya sensasi merasakan rasa makanan melalui indera perasa. Rasanya terlalu manis, rasanya terlalu banyak garamnya. Nah, kalian pasti bisa memahami dari sana. Pada saat kita berinteraksi kepada orang lain, kita akan mencium bau tubuhnya. Nah, ini itu untuk indera penciuman atau hidung ya. Pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan mencium bau wangi dari tubuhnya. Orang ini wah, baunya gini. Oh, orang ini gini gitu. Nah, pada saat mencium itulah kita merasakan sensasi sehingga pada saat berinteraksi kita akan dibuat semakin nyaman apabila baunya harum. Nah, beda lagi kalau baunya tidak sedap.
untuk menurut kita, atau kita tidak menyukai parfum orang tersebut, pasti kita akan tidak merasakan kenyamanan saat berkomunikasi dengan orang itu. Pada saat itu dinamakan proses persepsi. Nah, penjelasan tadi mengenai apa sih itu sensasi, apa itu contoh sensasi, dan bagaimana proses sensasi itu, mungkin penjelasan itu kurang lengkap. Apabila saya mempunyai banyak referensi, mungkin di lain waktu saya bisa sedikit menambahi apa yang saya jabarkan dan saya jelaskan. Maka dari itu saya mohon maaf dengan sangat, karena saya hanya bisa menjelaskan sedikit dari sensasi itu. Nah, apabila masih kurang paham tentang sensasi dan lain sebagainya, nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Nanti akan saya kasih nomor WA saya, akan saya kasih Instagram, Twitter, dan lain sebagainya untuk mempermudah kita untuk berkomunikasi. Terima kasih untuk menonton setia saya. Semoga Anda senantiasa mendapat keberkahan dan saya juga senantiasa dapat memperlancar dan untuk mendapatkan banyak tentang pengetahuan anak dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.